Hai Sobat Dian Malik, berjumpa lagi. Video kali ini adalah bagian kedua dari aplikasi Mechatronika di bidang pertanian. Perusahaan yang kita bahas sekilas kali ini adalah Carbon Robotics, sebuah perusahaan yang menciptakan robot untuk menyiangi gulma dengan teknologi laser. Di bagian tengah video ini akan dibahas mengenai PCB yang digunakan, mengenai desain pemindai lasernya atau laser scanner design, serta tentang model deep learning untuk mendeteksi alurnya. Mari kita cus! Sekilas mengenai laser weeding buatan Carbon Robotics. Kecerdasan buatannya didukung oleh GPU NVIDIA, kamera beresolusi tinggi yang menargetkan gulma, model fisik komputer berbasis pembelajaran mendalam, deep learning, merupakan modul penyiangan mandiri, kemudian menggunakan laser CO2 150 watt dengan akurasi milimeter, kemudian siap menembak setiap 50 milidetik. Selanjutnya, pencahayaan di atas bed top efektif di segala kondisi. Dengan menggunakan Carbon Robotics Laser Weeder, petani dapat merasakan manfaat berikut ini. 1. Meningkatkan hasil dan kualitas tanaman. Laser membiarkan mikrobiologi tanah tidak terganggu, tidak seperti pengolahan tanah. Kurangnya herbisida dan gangguan tanah membuka jalan bagi pendekatan regeneratif yang menghasilkan tanaman yang sehat dan hasil yang lebih tinggi. 2. Pengurangan biaya keseluruhan. Robot otomatis memungkinkan petani untuk mengurangi biaya tenaga kerja manual yang sangat bervariasi, serta mengurangi penggunaan masukan tanaman seperti herbisida dan pupuk. Tenaga kerja seringkali merupakan biaya terbesar petani, dan masukan tanaman seperti herbisida dan pupuk mencapai 28,2% dari total pengeluaran mereka. Mengurangi biaya di kedua area ini adalah manfaat yang sangat besar. 3. Praktik pertanian regeneratif. Bahan kimia tradisional yang digunakan oleh petani seperti herbisida merusak kesehatan tanah dan terkait dengan masalah kesehatan pada manusia dan mamalia lainnya. Solusi pengelolaan gulma mandiri bertenaga laser mengurangi atau meniadakan kebutuhan petani akan herbisida. 4. Jalur ekonomi menuju pertanian organik. Salah satu hambatan terbesar untuk pertanian organik adalah pengendalian gulma yang hemat biaya. Solusi untuk pengelolaan gulma yang tidak memerlukan herbisida atau peningkatan tenaga kerja manual memberi petani jalur yang lebih realistis untuk mengklasifikasikan tanaman mereka sebagai tanaman organik. 5. Tanaman lebih sehat dengan laser weeding. Bawang yang terpapar laser dibandingkan dengan bawang yang diberi perlakuan herbisida tampak berbeda. Laser weeding meningkatkan kualitas dan hasil tanaman. Berikut ini adalah beberapa PCB yang di-custom untuk pembuatan robot.
Yang pertama ada NOFX board. Carbon Robotics menggunakan NOFX board untuk membaca encoder roda pada robot dan bersama dengan PLC untuk mengontrol kemudi. Kemudian ada juga strobe board yang digunakan untuk menyinkronkan kamera dan sistem lampu. Selanjutnya ada lagi pulsar board yang digunakan untuk mengontrol cermin, juga menyinkronkan penembakan laser saat pengguna menargetkan gulma. Kemudian ada lagi GPS board. Dua modul GPS di sini digunakan untuk mendapatkan tujuan dan kecepatan pengguna. Kemudian di atas itu, Carbon Robotics memiliki sensor board yang digunakan terutama untuk memantau sistem tertentu pada robot seperti arus laser dan hal-hal lain seperti itu, terutama untuk mendapatkan diagnostik sistem. Kemudian ada strobe dioder board yang digunakan untuk memflash LED pada intensitas yang sangat tinggi tetapi pada siklus kerja rendah, sehingga bisa didapatkan gambar yang sangat terang untuk algoritma pembelajaran mesin. Bird scanner yang pertama dibuat. Jadi ini adalah unit mandiri pada robot asli. Ada cangkang yang menutupinya. Carbon Robotics memilikinya di sini untuk dipamerkan. Yang ini secara khusus merupakan unit pengembangan. Jadi bisa dilihat di sini, bisa dilihat salah satu servo di sini. Jadi ini adalah salah satu servo yang mengendalikan motor. Yang lainnya lebih sulit dilihat, ada di bawah sini. Dan di dalam sini, Carbon Robotics memiliki papan PCB custom sendiri yang disebut kontrol pulsar. Pada dasarnya, seluruh pemindai, shooter, penembak, laser, dan semuanya. Ada pengontrol servo controller di sini, dan kamera di sini yang dapat melihat dengan tepat kemana pemindai membidik dan menembakkan laser. Ini adalah rakitan pemindai, rakitan yang mengarahkan sinar laser dan kamera penargetan. Jika bisa dilihat di sini, rakitan yang memegang kamera penargetan memiliki pendingin dengan kipas di atasnya untuk menghilangkan panas, dan di bawah sini dipasang ke motor miring, merupakan rakitan cermin miring. Bisa dilihat bentuknya trapesium yang dioptimalkan untuk menangkap seluruh gambar target. Dan kemudian di sini ada penggabung sinar. Penggabung sinar memungkinkan laser untuk melewatinya. Namun cahaya tampak dipantulkan ke atas kamera penargetan. Di sini ada rakitan serupa. Ini adalah rakitan pen mirror yang mengarahkan laser dan gambar kamera target dari sisi ke sisi. Sekali lagi, ini adalah bentuk trapesium yang dioptimalkan untuk menangkap gambar target. Dan kemudian di sini kita benar-benar dapat melihat bundaran tungsten kecil yang digunakan untuk mengimbangi bobot cermin untuk menyeimbangkan seluruh rakitan pada suhu motor yang sangat meningkatkan stabilitas. Ini adalah pemindai yang telah kita lihat, dan seperti yang kita mungkin atau mungkin tidak tahu, ada 8 di Bird. Sehingga jumlah robot meningkat, kita memiliki pemindai 8 kali lebih banyak, sehingga kita ingin memiliki cara yang sangat bagus untuk menguji dan memvalidasi. Penanda kecil ini dapat kita identifikasi dengan mudah dengan kamera. Jadi ini digunakan untuk menguji satu subsistem pemindai yang merupakan kamera target, sehingga Carbon Robotics dapat mengubah fokus secara dinamis, melihat berapa banyak fidusia yang dikenali untuk menentukan apakah kamera target dapat fokus pada puncak bed berapapun ketinggiannya. Jadi hal lain yang diuji pada pemindai adalah komunikasi dengan special board, dengan kamera, dan juga hanya membaca dan menulis setiap dan semua input dan output yang mungkin ke pemindai itu sendiri.
Salah satu hal pertama yang dikerjakan di Carbon Robotics adalah kemampuan untuk berkendara di lapangan tanpa menabrak bed tops dan tanpa melintasinya serta melewati tanaman. Dan cara yang ingin Carbon Robotics lakukan adalah dengan menghindari kebutuhan akan titik arah lokasi GPS atau perencanaan apapun. Jadi pendekatan Carbon Robotics adalah menggunakan pembelajaran mendalam, deep learning, dan membuat model deteksi alur. Cara kerjanya adalah mengambil gambar dengan kamera ini yang memiliki RGB dan sensor kedalaman. Ini akan menjalankan melalui model yang memberikan lokasi alur dan kemudian pada saat yang sama berjalan secara bersamaan di proses lain. Carbon Robotics memiliki kontrol yang akan mengambil prediksi terbaru dan akan melihat di mana robot disejajarkan dan perbedaannya antara itu dan prediksi alur. Dan model ini akan memberitahu kita ke arah mana untuk memutar roda. Dari kamera kita dapat menemukan cara untuk memutar roda agar tetap berada di dalam alur dan tidak melintasi bed tops atau merusak tanaman. Nah, demikianlah video kali ini tentang penerapan ilmu mekatronika pada bidang pertanian part 2. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Den Melik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share sosial kepada Sobat Den Melik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe pada Sobat Den Melik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!